kurban tahun-tahun sulit seperti ini. Al-ujroh dari masyarakat. Ya. Kita lanjutkan perhatian kita. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan menikah. Sekarang baru ini sebaliknya dari menikah, yaitu alati tasbih zina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi 'ulumihi wa amdana bi asrarihi. Al-bab as-sadis wal 'ishrun fi tashbih 'ala zina. Bab yang ke-26 menerangkan tentang zinanya dua mata itu adalah melihat. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, an-nazaru ila nisa'il ajnabiyyati minal kabair, melihat dengan nafsu kepada wanita ajnabi termasuk dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, zinar rijlaini al-mashyu wa zinal yadaini al-batshu wa zinal ainaini al-nazru. Zina dua kaki itu berjalan ke tempat maksiat. Zina kedua kaki itu adalah mengukur. Zina dua mata itu melihat kepada yang tidak dihalalkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, zinatul wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Zina satu kali akan menghapus amalan 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Salis wal 'Ishrun, pelajaran yang ke-26 itu menerangkan tentang larangan keras berzina. Apa itu zina? Zina itu berarti melaksanakan hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ucapan, bahkan pikiran hati kita, maupun dengan melaksanakan secara zahir berhubungan intim antara lawan jenis yang bukan bukan mahram, itu haram. Dalam Al-Quran sebutkan wala taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Zinanya aja sudah jangan zina sudah tidak boleh mendekat, jangan zina. Mendekatinya saja Al-Quran sudah melarang. Ayat ini menasah daripada ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya itu tidak diberlakukan keras. Contoh seperti di dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu alladzina yajtanibuna kaba'ira wal fawahisha illa dulu pendekatan zina ini tidak terlalu larang. Laki-laki masih berkumpul dengan perempuan,
belum ada larangan. Tapi ketika sudah kuat, ya Nabi sudah mengajarkan ya banyak keilmuan tentang keagamaan ini kepada para sahabat, maka ayat tersebut dihapus hukumnya dan tidak boleh dipakai kembali dan menjadi dalil. Ya. Artinya apa sih? Artinya yang tadi ayat yang pertama, orang-orang mukmin yang fasik itu tetap disebut mukmin, tidak menjadi kafir, ya, tidak menjadi keluar dari Islam ketika dia melaksanakan, ya, bisa menjauhi segala sesuatu yang ya, dosa-dosa besar, hilang lamam, kecuali lamam itu apa? Yang lama lewat, ya, kayak itu lamam namanya. Maka di dalam tafsir, ya, kalau dan lain sebagainya itu lamam, dan itu tidak bisa dijadikan dalil untuk diperbolehkan kepada orang-orang sembarang. Nah, sudah dihapus hukumnya diganti dengan wala taqrabuz zina. Yang seperti itu akan menjerumuskan orang menjadi berbuat zina, kecuali dalam tanda petik ada tujuan-tujuan sesuatu di dalamnya. Jika kita misalkan ada punya tujuan untuk menyadarkan seseorang dan lain sebagainya, dan memakai cara itulah untuk menarik, nanti kita akan bahas bisa. Ini koridornya bukan lagi masalah hukum kontinya, tapi masalah fainya dan kondisional pada zaman sekarang. Ya, nanti kita akan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama di dalam kitab Tanbihul Qaul. Ya, bab ke-26. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Az-zina yuridul faqr." Zina itu mewarisi kefakiran. Jangan berani-berani melaksanakan zina. Sekali zina, maka kita ini cabut rezekinya semua. Ya, tadi dari benar jadi muabukan. Coba bayangkan. Dalam hadis dalam riwayat yang lain, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Ya, makanya kita jangan ya berani-berani bawa niatan kurang baik alasan zina. Zina itu memang punya daya tarik dan itu menjadi ujian bagi orang yang beriman. Ya, setinggi-tingginya dia sudah tingkatan imannya, ya, suatu saat nanti Allah akan uji dia dalam masalah kesabaran dalam keimanan. Bisa enggak dia bersabar dalam menahan nafsu? Gitu ya. Makanya ketika tambah tinggi keimanan kita, tambah naik ibadah kita, awas hati-hati. Ya, ujian ini pasti akan datang. Terutama bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Ya, kita harus belajar bersyukur dan bersabar, menerima apa yang telah kita dapatkan. Punya istri, alhamdulillah, kita rumah tuh jadi rumah, mobil itu rumah tuh jadi betul. Betul. Udut dia udut, tukang udut, tahu udut, rokok, kalau asbak mah, wah batu, betul. Dua udah memastikan mobil lagi borok, gigi, ya, cenderung mah. Benar, supaya datangkan rezeki. Kenapa? Karena kita belajar menerima dari yang telah kita dapatkan. Karena itu pilihan kita dulu ketika kita memilih dia yang menurut kita yang kita cinta. So, walaupun di dalam mengalami kehidupan ini kita banyak ya, kekurangannya. Ya, kekurangan itu bisa jadi ujian juga buat kita. Sabar di situ. Dikasih kamu anak kau itu. Buat minuman panas. Ya, makanya jangan sampai begitu. Orang yang nanti bisa Allah mudah-mudahan di sini kita terjaga semuanya daripada perbuatan zina. Sekali zina, yuridul faqr. Bila menjadi fakir, ya fakir mah hese zina. Tidak fakir jadi berhati hese. Tapi
apa? Allah nggak percaya sama kita karena kita diberi amanah. Ya, untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah dari Allah. Ketika kita taat dan kita bersabar dan juga syukur, ya, terus kita laksanakan, kita terima, Allah akan tambah terus. Tapi ketika kita berkhianat, Allah akan cabut amanah-amanahnya kepada kita. Di antara amanahnya ini adalah ya di dalam kehidupan kita, keluarga kita, harta kita, kekayaan. Makanya dalam hadis ini az-zina yuridul faqr. Ya. Dalam arti para muhaddisun, ahli hadis mengatakan fakir itu yakilu barakatul rezeki. Ya, akan sedikit menjadi keberkahan rezekinya. Yang tadinya kita cukup menjadi merasa tidak cukup, walaupun hidup di dalam kesenangan. Ini juga termasuk di dalam al-faqr. Hadis yang nomor kedua, sinal ainaini an-nazar. Oh ini bahaya sekarang ya. Zina kedua mata itu adalah melihat. Melihat apa? Kepada sesuatu yang ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata itu hayang ningali udah we kepala laki mah hayang ningali ka awewe. Awewe hayang ningali ka laki, tidak berbuat zina. Cuman dia ini melihat sesuatu seperti itu. Ya. Kemarin saya pernah membahas di minggu kemarin di dalam medsos kemarin seperti misalkan TikTok. Saya bukannya melarang TikTok, enggak. Ramai beberapa TikTok. Gara-gara ayat streaming tetap kayak gini nih. Mungkin orang-orang banyak yang mendengarkan selama ini atau ada yang bagiannya. Wah, pada ngomong dengan arah TikTok tidak saya bilang. Cuma bahaya di sana itu lamun disalahgunakan. Kalau kita bukan yang kompeten di dalam bidangnya, jangan sekali-kali mencoba seperti itu. Bukan saja di situ ada waktu pakaian seksi, ya, kemudian doge-dogedan. Jalan kita itu pasti bukan tujuan. Ya, bukan power, enak, bukan power tambah enak, bukan bedikan. Bukan malah sembarangan orang yang seperti itu. Kita jangan ikut-ikutin, apa yang ikutin mereka. Mereka itu kadang-kadang ahli zikir, oke. Mereka kadang-kadang para wali juga. Ya, mereka kadang-kadang itu mereka ibadahnya lebih dari kita. Contoh, saya juga punya akun TikTok. Kalian, kalau mau jadi istri saya syaratnya 4. Kayak gini, kedua 5 kali, 6 kali. Katanya 5 kali, 6 kali itu awal. Ya. Apa dia seperti itu 5 kali, 6 kali itu bukan berarti orang kadang-kadang secara zahir nyangkanya bahwa dia 5 kali itu hubungan intim kita. Enggak, sebenarnya itu Pak. Kadang-kadang itu dia ada tujuan lain di sana. Sebenarnya kalau mau jadi istri saya, siap nggak harus melaksanakan ritual-ritual yang diajarkan guru saya. Saya 6 kali dalam sehari. Setiap sholat saya melaksanakan zikir la ilaha illallah 165. Malamnya muraqabah 20 muraqabah. Itu. Orang kan secara dia nggak tahu. Dia pakai seksi kadang-kadang. Itu cuma sebagai mancing saja. Kalau orang-orang yang berkonten di sana silakan. Tapi kalau kita nggak punya basic apa-apa, kemudian kita main seperti itu, kita ikutin tren seperti itu, nah ini yang nanti akan merugikan diri kita sendiri. Ya, sedangkan ya di dunia seperti itu sekarang, ya orang itu kalau melihat dengan kesirikan, Pak, keirian, dengan rasa benci, dengan rasa iri hati, dengki kepada orang, melihat foto kita itu bisa menjadi penyakit ain kepada kita, sakit mata. Ya, siapa yang pernah seperti ini? Anak cucunya Kanjeng Nabi sendiri pernah kena penyakit ain. Ya, itu kenapa? Karena kita ini berani-berani. Ya, oh zaman sekarang mau awewe istri, ya
sendiri, bahkan sekarang seperti itu tiktokan. Kalau kita nggak punya basic, jangan berani seperti itu. Kecuali kalau murid-muridnya para wali, mereka itu orang itu yang seperti itu murid para wali, Pak. Jangan salah, saya pernah coba. Ya, pas terjingkir teh kaparan kita jalan lagi di Cilon Jago itu mah. Ya. Berarti dia bukan orang sembarangan. Ya enggak? Baru ada bisa gitu aja. Tak enak deh para serikandi kita sekarang. Ya. Jadi yang seperti itu ada kalau kita mau misalkan memancing. Ya, jadi pawang buaya. Mereka bilang sebagai pawang buaya, orang-orang seperti itu turun saudara, untuk supaya mendidik para laki-laki yang bohong, orang-orang yang suka perzinahan lewat online. Jadi mereka menawarkan diri mereka prostitusi online. Makanya harus dipancing, pasti orang-orangnya bukan sembarangan gitu. Ya, kalau kita misalkan melihat mereka pun itu akan imbasnya kepada kita. Ya, jangan salah pilih orang lain. Makanya jangan buka-buka kayak gitu kalau kita misalkan yang punya mah. Ya, pun kita kena air. Air itu kayak gimana? Patah rasa coplok. Pernah bapak kayak gitu? Ya, saya pernah. Mata terasa coplok lagi. Ya astagfirullahaladzim. Luar biasa. Nah, gimana doanya? Seperti malaikat Jibril mengajarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad ketika didatangi kanjeng Nabi Muhammad punya anaknya, punya cucunya yang sedang sakit, kata malaikat Jibril, mau nggak saya ajarkan supaya mereka sembuh dari penyakitnya? Mereka itu kena penyakit air, nangis mulu, anak kecil matanya sakit karena dilihat sama orang lain lucu, dilihat sama orang lain lucu dia iri. Saya ingin punya anak yang lucu seperti itu. Ini punya rasa keinginan kayak gitu bisa berdampak kepada anak kecil. Ya, ya, makanya kita jangan upload-uploadannya. Ya, hentikanlah kayak gitu atau mengurangi lah kalau bisa. Jangan sampai orang lain menjadi iri hati kepada kita dan akan menimbulkan menjadi penyakit air kepada kita. Ya, ketika katakan Nabi ditawari seperti itu, katakan seperti gimana? Tadi ajarkanlah doa namanya doa nurun nubuwah. Allahumma dasulqanil azim wa dal mantil qadim wa dal wa waliyal kalimatin tammati wa da'awatil mustajabah afil hasan wal husain. Itu secara apa namanya? Yang benar seperti itu. Bukan Allahumma dasulqanil azim seperti yang ada di dalam Al-Syarif. Harusnya Allahumma dasulqanil azim. Kenapa ada ini menjadi badal daripada Allahumma yang menjadi nasab karena ya tidak. Ya, Allahumma itu asalnya ya Allah. Maka semaha nasab menjadi munada daripada ya-nya itu yang dibelakangkan menjadi humma, jadi pemilik. Makanya setelahnya harusnya nasab dasulqanil azim secara kaidah fikih ya seperti itu. Tapi karena sudah banyak kita memakai karena kita mengikuti dalam salah satu kitab ya klasik tentang hikmah, di antaranya adalah Syamsul Ma'arif Al-Kubra, disebutkan doanya seperti yang ada di dalam Syamsul Ma'arif. Allahumma dasulqanil azim wa bil qadim wa walil kalimatin tammati wa da'awatil hasanati wa da'awatil mustajabati wa aqil hasan wa husain. Bukan aqil hasan husain wa aqil. Ada enggak pakai waw, ada yang pakai waw. Itu silakan saja kalau sanadnya jelas. Kalau saya dua-duanya alhamdulillah. Bahkan tiga-tiganya dengan yang tadi bapak-bapak sekalian. Jadi kalau kita sembarangan seperti itu kita akan mendapatkan penyakit lain. Setelah dibacakan Kanjeng Rasul kemudian membacakannya untuk Hasan dan Husain, akhirnya sembuh. Dan kemudian memeluk daripada Hasan dan Husain. Kemudian ditegur sama Jibril, kamu mencintainya Muhammad? Ya, saya mencintai cucu saya. Yang satu nanti matinya akan diracun, yang satu matinya akan dibunuh. Maka Nabi Muhammad SAW meminta untuk dilepaskan rasa cintanya kepada cucu dia.
Ini riwayat turunnya doa turun nunggu. Jadi kalau kita tidak mau berdampak dan disalahgunakan daripada misalkan menggunakan medsos sekarang Pak ya, jangan lupa baca doa turun ya, kalau seharusnya 100 kali semalam kalau bisa, kalau nggak bisa ya sekali ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ain ya. Penyakit ain itu karena apa? Karena kita mengundang orang lain ya supaya menjadi iri hati kepada kita, apalagi kita ini mengundang syahwat para kaum lelaki ataupun lelaki mengundang syahwat untuk kaum perempuan. Kita tuh panggil awak kan, wah rekam di pamer ke, ini gua game nih, lihat tuh six pack, bahasanya six pack kan, kita otot perut diperlihatkan seperti itu pada orang lain sehingga langsung perempuan melihat kita ini naik, itu juga akan menjadi penyakit ain. Ain bukan hanya kepada mata saja nantinya, ya bahaya makanya. Dari penglihatan akan menjadi penyakit kepada kita, awalnya dari lihat, bahkan sekarang bisa dipersalahgunakan dengan berbagai macam cara. Oleh karenanya, ini sekarang saya begini pun ada yang nonton secara online, dia kemudian misalkan ya menggoda-godai saya dan melihat dengan mata kiri hati ataupun dengan membaca mudah-mudahan misalkan baca mantra, baca posam segala rupa, itu bisa jadi nyambung sehari-hari. Ya, katanya hati-hati pada zaman sekarang saya, apalagi sampai buka amal-amal kayak itu dilihat oleh orang lain akan menjadi melaksanakan zina. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, zina ainain an-nazar, mata akan menjadi zina ketika kita bisa melihat aurat orang lain. Sakitkan nafsu kita. Wala alaihi salatu wassalam an-nazaru ila nisa'i al-ajnabiyyati min al-kabair. Katakan Nabi Muhammad SAW melihat kepada perempuan ya yang bukan mahram itu adalah sebagian daripada dosa besar. Capek-capek kita pikir, capek-capek kita ngaji ya hilang lagi. Kenapa? Kita sering buka kayak gitu ya. Saya nggak melarang kata saya kemarin TikTok, tapi kalau misalkan itu dipakai untuk seperti itu, ya, ini bahaya. Ya, dipakai dakwah masih silakan, kecuali kalau kita punya tujuan. Ya, yang seperti itu mereka memancing orang-orang yang suka jajan online. Ya, yang laki-lakinya pun kadang-kadang memancing. Itu sebenarnya ada polisi, ada banser, ada ya prajurit-prajurit Muslim kita. Turun semua mengundang seperti itu untuk supaya menjaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus ke sana. Sekarang pergaulan anak-anak luar biasa Pak, di WhatsApp coba ya. Chattingannya anak saya aja lihat, oh ini chattingannya begini baru SD ya, dan ini anak ini siapa teh? Si Anus, oh gitu apa chattingannya? Itu. Saya suka memperhatikan anak saya sendiri, segitu anak saya. Ya, wah ini termasuk wanita orang kemudian ke anak kurang luar biasa. Ya, tidak aja yang perlu diperhatikan. Oke. Ya, makanya para bapak-bapak sekalian, kalau kita punya anak perempuan, ya, kemudian juga kalau kita anak laki-laki, coba ajarkan. Daripada yang seperti itu, mendingan kita belajar yang baju. Kalau dia misalkan lagi main game, kita terangkan. Tahu tak? Oh bisa sih karakter seperti itu ya, orangnya orang Indonesia namanya Rian Graham tapi dia jadi karakter FM. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Karena dia bisa animasinya jago, diakui oleh dunia, dijadikan karakter di dalam tokoh FF. Gitu, bisa nggak buat seperti itu deh? Kenapa kok kalau kita pencet kayak gini tangannya begini, ntar dia mengeluarkan huruf ya. Dari pencetan seperti ini, double gini dia mengeluarkan ini. Nah ini diajarkan seperti ini, namanya aplikasi program yang ada dalam HP ini. Dia berawalnya dari apa? Kalau dia sudah ngerti, kita ajarkan seperti itu. Dan sebenarnya yang punya aplikasi ini dapat duit. Ente ngabisin kuota, beli kuota, ngabisin duit buat main-main kayak gitu doang. Ya,
bisa menyihir anak kita main dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, sampai lupa makan, lupa mandi, luar biasa. Enggak? Zaman sekarang ini, makanya kita ini membimbing. Ya, kalau anak kita seperti itu boleh, saya tidak melarang. Anak saya pun ayah main FF main, ya bukan tidak dilarang, ya dia akan berontak. Tapi kita bimbing, kita berikan perhatian lebih, kita kemudian menerangkan. Ini loh, ya kalau bisa jangan seperti ini. Yuk kita ngajak ngaji sekali-kali. Kalau waktunya ngaji kita akan dulu deh ngaji. Ya, kalau waktunya sholat ayo sholat. Ajakin anak kita sholat. Insya Allah seperti itu mereka akan terjaga. Ya jangan sampai emaknya sama anaknya main di depan barang. Dan tidak tahu sih bukan tujuan. Baik-baik kita jaga. Dia yang diajarin mana gitu. Ya supaya anak kita secara online, apalagi dapat sekarang susah dari duit. Ya itu ya kita tidak ada melarang seperti itu. Tapi kita hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam kesalahan yang lebih besar. Ini sebenarnya sudah salah seperti itu. Tapi ketika kita diteruskan turuti hawa nafsu tambah masuk ke jurang yang lebih dalam. Udah terhabis lagi. Kalau sudah seperti itu, tidak kabair. Dilihat sama orang yang melihatnya masuk dalam dosa besar. Timbul. Apalagi yang ngelakuinnya. Yang pakai seperti itu, yang joget-jogetnya, coba yang melihatnya aja dosa gede. Sedangkan dosa besar itu tidak cukup dihapus dengan astagfirullahaladzim sekali itu. Ayat dosa-dosa kadang yang harus dihapus itu membayar gimana? Karena kehapus, nggak ibadah itu. Sholat itu, ibadah kita itu menghapus dosa-dosa kecil saja. Dosa gede nama urusan Allah. Itu kadang paling kehapus itu ibadah orang mulai ini. Tidak ada makanya. Ya, pada zaman sekarang apalagi. Bukan saya melarang makanya. Ya, itu diartikan salah. Tuh aneh-aneh aja orang. Ya. Wa qala alaihi salatu wasalam zinar rajulaini al-masyhur. Kata Kanjeng Nabi, zina ya seseorang itu zina daripada dua kaki itu adalah al-masyu ila mahallil haram. Kita melangkah kepada tempat yang haram dengan tujuan melaksanakannya, itu akan menjadi zina. Tapi kalau tidak melaksanakannya ini nazar secara ya. Oh, dia bekerja, dia punya tujuan di tempat seperti itu, tujuannya baik. Ada teman saya juga ahli ya, istilahnya ibadah, tapi dia kerjanya di bar. Dan ternyata dia sebenarnya ya bekerja di situ itu ada tujuan. Tujuannya apa? Mengajak orang-orang yang nanggung keimanannya, yang kadang-kadang dia baru kenal yang namanya dugeman, yang baru kenal namanya diskotik, dia dekati dan kemudian dia kembalikan lagi menjadi kesadaran. Gitu. Ada teman saya seperti itu dulu, ya. Hebat sekali ya, dia juga tolong saya seperti itu karena saya mau bisa, ya. Tapi dia bisa masuk ke sana, ngajakin orang lain sini. Dulu saya walaupun seperti kerja di sini, saya itu sebenarnya bukan pengen seperti ini. Jadi itu kata dia, saya terpaksa seperti ini karena saya butuh uang, ya. Dan dia bisa mengajak orang lain yang tadinya sudah pernah ke sana tidak terjerumus menjadi lebih dalam. Kalau berjalannya seperti itu ya beda dengan jalannya kita yang tujuannya pengen maksiat. Makanya kalau tujuannya ini ingin maksiat menjadi zina, ya. Walaupun ke tempat ibadah, tapi tujuannya adalah untuk maksiat, maka menjadi zina. Contoh, bukannya budak SMP, SMA atau SMA tanggung lah, kelas 1-an malam minggu mau kemana deh? Mau manakiban. Di mana manakibnya? Di Empang atau di tempat yang lain lah. Ya.
Benar mana kita ikut, pulang-pulang nongkrong. Nah, tapi niatnya yang di mulut Bapak Hakim di Nahadema mainan rek rek bobogohan. Ini kan jadi jelek namanya. Ya makanya kita bimbing juga tuh anak kita kalau dalam ibadah jangan dilepasin. Saya nggak setuju. Anak SMP, anak SMA, wong simpan antara kaji, ngerasa udah ketemu ngaji, udah bener bagus Pak Hakim. Udah kayak pinter. Ya, ngomong gitu Pak Hakim nggak sumut doa. Ya ternyata orang kayak tujuan lain pas balik teh orang jam 2 naik mobil di kali tinggi, udah pakai samping santri lain enggak. Santri punya gitu. Ya, dilihat ternyata bukan santri, itu anak SMP yang pengen jadi santri-santrian ya bagus aja ya, tapi kita bimbing kalau mau anak kita menjadi soleh, ayo jadi bapaknya ajakan, mau mana deh, mau mana kita, ayo jadi bapak, diantar deh gitu gitu, mau jadi seseorang anak udah komplek, naik mobil dan ya, komplek nyetok mobil batu sih arahin gue, bukan para laut ya. Ya walaupun ke tempat yang seperti ibadah tapi tujuannya adalah maksiat, itu menjadi zina. Dosanya dosa zina. Wa qala alaihi wasallam, zina rijlaini al-masywa, zina yang ini al-bakshu. Zina kedua tangan itu menampar, memukul seseorang. Ulah ampak leunyeun makanannya, ulah teh. Itu termasuk zina. Ya, zina tangan itu diantaranya adalah ampak leunyeun. Salah seetik kapro, ya. Salah seetik kepler, baik kepada istri kita, orang rumah atau anak-anak kita, ataupun kepada orang lain, tidak boleh zina. Ya, masuk dalam kategori zina dosanya. Wazina lainnya ini an-nazru. Sedangkan zina dua mata itu adalah melihat. Kenapa kotangan ini disebut zina, memukul ini disebut zina? Ya hakikatnya zina itu menuruti hawa nafsu, yang hawa nafsu itu tidak untuk kepada sesuatu yang baik. Aida lamun teu batur eta teh kira-kira nurutkeun hawa nafsu teh. Urang teh mah keur berdubur-buyur gara-gara dia salah. Salahnya teu sabila, tapi karena kita disuruh oleh nafsu kita, ya. Nafsu tersebut menjadi tangan kita. Wakil daripada nafsu ini tangan, berarti kita nurutin hawa nafsu. Sama saja kita zina dengan orang lain yang bukan mahram, itu sebenarnya melampiaskan daripada hawa nafsu kita yang bukan kepada haknya. Benar, menggebu-gebu menghadap syahwat kita, tapi bukan kepada yang halal, istri kita, kepada orang lain. Ini zina. Sama tangan pun begitu, makanya kenapa kok tangan ini berzina, tangan kok bukannya ya ini malah memukul, maksudnya apa? Ternyata itu adalah dari hawa nafsu yang diturunkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, zinatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana. Zina sekali itu akan menghancurkan, melebur amalan kita yang sudah kita kerjakan 70 tahun. Ya kira-kira kita kalau udah capek-capek nabung, ya tujuannya pengen beli anu di tengah jalan udah dibongkar manten, ya rugi kan? Ya, kita pun seperti itu, udah capek-capek, udah sholat, udah pernah ketinggalan, rezeki lancar, rumah gedung, mobil juga punya, istri soleh, anak soleh, perut semuanya. Kita zina, sekali zina, ya fakir gitu. Sekali zina, amalan kita sia-sia selama 70 tahun. Makanya jangan mau kalau ada zakat seperti itu gimana? Ya, semua juga gak bakal ada yang bisa, Pak. Ya, termasuk saya bisa jadi. Ya. Kalau godaannya itu lebih tinggi mah, benar nggak? Namanya di manusia punya nafsu. Ya. Biasanya orang yang suka beribadah itu daya tarik secara interpersonal dan daya tarik personalnya dan interpersonalnya ini tinggi, sehingga dilihat oleh orang lain itu kita sebut.
timbul ngelam. Ya, Mas Timbul ini dagang, pecel lele. Ketika dia ibadah, maka wajahnya akan terlihat berseri sama orang lain. Ya, ketika dia menunggu dagangannya, orang lain tertarik dengan dagangannya. Kenapa? Dia sedang ibadah. Itu, jadi jangan nyalahin. Ya, kenapa kok saya dagangan saya gak laku? Ente suka ibadahnya, rajin gak, ikhlas gak ibadahnya, istiqomah gak ibadahnya? Itu aja dulu. Kenapa? Karena dengan ibadah yang ikhlas, ibadah yang rajin, istiqomah, ini akan membawa seseorang tersebut menjadi punya daya tarik. Ketika dia sudah tinggi, daya tariknya semakin tinggi kan? Contoh, saya kemarin nih, makanan urut itu tuh pantinya, akhirnya jadi musambi, jadi amalnya itu berapa tahun. Ya, tinggal buat rutin ini asa rumah Allah, waktu dia asal sebut gitu kan. Ya, itu bahaya seperti itu. Lalu melihat saja, ya, nah, para bapak-bapak sekalian, kalau kita sampai terjerumus ke dalam zina, amalan kita akan dilebur 70 tahun. Coba bayangkan, capek-capek kan kita udah beribadah, ya, udah daya tarik kita hebat. Ya, sebenarnya orang yang ibadah itu Pak narik rezeki. Jadi jangan takut kita nggak punya uang, ya. Kita jangan takut nggak punya rezeki. Kalau ibadah Pak, karena rezeki itu akan datang sendiri. Kita punya daya tarik sendiri, ya. Baik melalui orang lain ataupun si rezeki itu yang nyamperin kepada kita. Gitu ya. Makanya jangan dikhianati itu. Ya, pemberian Allah yang berikan kepada kita dengan apa? Dengan zina. Ini salah satu yang paling urgen, yang paling penting. Ini nggak boleh seperti itu. Jika adanya, saya sendiri menasihati untuk diri saya sendiri dan juga kepada adik-adik semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Amin ya Allah. Amin. Hadis terakhir dari Waqala alaihi salatu wasalam, ma min dzambin ba'da syirki a'zamu indallah min nutfatin waqa'a rajulun fi rahmi la yahillu lahu. Tidak ada satu dosa yang paling besar setelah syirik menurut Allah, bukan menurut kita. Menurut Allah adalah orang yang meletak atau yang menyemburkan air maninya di rahim yang bukan yang halal, maksudnya zina. Tapi ke kawani gituan, tapi ke manehana nanti kalau warga nanti di rahim, kalau disebut bukannya Rasul disebut ini dosa yang paling besar setelah syirik. Waduh, ya Allah, ya ini susah untuk dihapusnya. Kecuali Allah yang mengizinkan, Allah yang mengerjakan. Oh kalau gitu mas saya ngapain atau tobat juga nggak diterima? Salah, itu juga. Ya, semua para awliya Allah terkadang mereka terjerumus dulu ke dalam dosa besar. Bahkan ada yang sampai terjerumus ke dalam zina. Itu jadi wali. Kenapa kalau kita berusaha asa zina sekali? Tapi jangan dia makan obat sambal, jangan. Kalau sudah terjerumus kemudian kita kembali kepada Allah, jangan kita lakukan lagi sekuat tenaga. Itu yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hari ini. Apalagi di zaman sekarang, ya kita akui bersama coba sekarang ya. Dagangan susah, belanja susah, kemudian kita juga ya seperti itu keluarga, ya, jangan sampai menjual daripada harga diri kita. Ditukar dengan dunia yang sedikit. Ya kalau kita susah dunia mintanya kepada Allah. Ya. Ada cara-cara yang lain yang lebih terhormat untuk mendapatkan seperti itu. Ya. Banyak tinggal belajar sekarang ada internet. Gak perlu buka-bukaan seperti itu kayak TikTok kayak tadi yang penting kan saya ini gak perlu kayak gitu juga. Ada jalan yang lebih terhormat dan juga bisa menghasilkan uang lebih. Ya. Walaupun kita misalkan cuma diam di rumah. Tuh, zaman sekarang tuh bisa begitu. Nah seperti itu berarti kita harus belajar beradaptasi terhadap zaman sekarang yang seperti itu. Mungkin ke tahun-tahun yang akan datang juga akan seperti itu. Prediksinya, ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan
makan di pinggir jalan itu kadang-kadang ngelapor harus barengi dengan Online. menyesuaikan zaman nah itu benar. Mas. Dan itu akan berlanjut kayaknya seperti itu ya. Oleh karena itu para bapak-bapak sekalian, ya jangan sampai kita menggadaikan cuma pakai main ataupun game. menjual harga diri kita hanya untuk mencari dunia. Ya, contoh misalkan, coba begini supaya begini, ya udah begitu juga. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, minta kepada Allah. Gimana doa? Gimana doanya? Kalau bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Allah ajarkanlah saya supaya bisa berusaha mencari rezeki yang halal. Tuh, kalau pakai bahasa Arab, nih ada hadisnya. Allahumma alimni kasban tughnini anis su'ali bi ghairi. Ya Allah, ajarkanlah saya berusaha yang menjadikan saya tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak butuh sama makhluk yang lain. Itu ya, kalau bermanfaat. Saya akan semoga di sini rezekinya. Amin. 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 Apapun yang pernah mendekati perkara perzinahan ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah Amin. Maha pengampun dosa. Allah Maha memberikan ampunan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dikatakan dalam keadaan istiqomah. Ya Allah yang mulia dan jalal itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. 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 Amin.